Secara naluri, semua manusia membutuhkan manusia lain. Anda tidak bekerja dengan teknologi atau benda, tapi Anda bekerja dengan manusia. Ada 3 golongan kebutuhan manusia. Yang pertama, manusia bergerak mendekati orang banyak untuk meraih kebutuhan akan cinta. Yang kedua, manusia bergerak menjauhi orang banyak untuk meraih kebutuhannya akan kebebasan dan kemandirian. Dan yang ketiga, manusia bergerak menentang orang banyak untuk memenuhi kebutuhannya akan kekuatan. Formula yang andal bagi kesuksesan seseorang adalah mengetahui bagaimana berhubungan dengan orang lain. Interpersonal skill mencakup beberapa kemampuan seseorang dalam menghangatkan hubungan, membuat pendekatan yang mudah, membangun hubungan secara konstruktif, mencairkan situasi yang sedang tegang, dan menghentikan permusuhan. Keahlian interpersonal diartikan sebagai bentuk kemampuan dalam membaca perasaan, dorongan dan keinginan orang lain, baik yang terucapkan atau yang tidak terucapkan, dan bertindak atas dasar pengetahuan itu. Keahlian ini mempunyai 2 unsur penting, yaitu peduli atau perhatian pada orang lain, yang kemudian diikuti oleh dorongan untuk melakukan sesuatu pada orang lain. Ada istilah komunikasi impersonal yang terjadi ketika masing-masing kita saling memahami, namun sebetulnya tidak ada keterlibatan emosi secara pribadi. Komunikasi interpersonal mempunyai kedekatan yang lebih tinggi dari impersonal. Interpersonal adalah komunikasi antara 2 orang atau lebih di mana masing-masing punya keterlibatan emosi personal, komitmen dalam menjalani hubungan tersebut. Interpersonal skill adalah kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Interpersonal skill adalah keinginan untuk memahami orang lain. Dan interpersonal skill adalah kemampuan dalam menyimak secara akurat. Ada beberapa skala kompetensi dalam interpersonal skill. Pada level rendah, Anda baru bisa berteman dengan orang lain, baru bisa menyenangkan orang lain, baru bisa bercakap-cakap dengan orang lain. Pada level menengah, Anda sudah sanggup membangun hubungan secara konstruktif, berdasarkan bidang, punya hubungan yang bertahan lama, dan bisa menempatkan orang di tempat yang layak. Pada level atas, Anda sudah bisa memberikan toleransi, bisa membangun diplomasi, bisa mencairkan ketegangan, bisa menebar kedamaian, dan bisa memperlakukan orang secara sabar dan penuh hormat. Dan pada level tinggi atau ahli, Anda sudah sanggup membangun hubungan dengan bagus, bisa mengatasi konflik secara positif, dan bisa menangani orang sulit secara efektif dan efisien. Sebagai catatan, orang yang sulit adalah orang yang selalu mengkritik, selalu mendebat, selalu ingin menguasai, selalu ingin menang sendiri, selalu ingin ikut campur, selalu protes, dan sebagainya. Ada beberapa cakupan penting dalam interpersonal skill. Yang pertama, punya persepsi, punya pemahaman, dan punya penerimaan yang kuat. Yang kedua, punya kesadaran terhadap berbagai emosi yang muncul dalam dirinya. Yang ketiga, punya kemampuan mengekspresikan perasaan secara konstruktif dan efektif. Yang keempat, punya kematangan dan keberlimpahan emosi, bahagia dengan dirinya sendiri. Dan yang kelima, punya tujuan yang selalu direalisasikan dengan mengembangkan potensinya.